Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ingatlah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan mengingat kasih setia Tuhan, maka kita beroleh kekuatan dalam hidup kita. Saudara, tentu saja kita menjadi kecewa ketika kita punya keinginan dan keinginan kita tidak terpenuhi. Ketika kita punya keinginan dan keinginan kita tidak terwujud, kita bisa menjadi kecewa. Misalnya, dalam sebuah rapat kita punya usul, kita punya keinginan, tetapi kemudian usul kita ditolak. Kita bisa jadi kecewa. Atau ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup kita. Kita punya rencana, kita punya keinginan yang ingin kita wujudkan, tetapi kita gagal, kita juga bisa menjadi kecewa. Bahkan saudara-saudara, ketika doa-doa kita, keinginan-keinginan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, tidak terjadi seperti yang kita mau, kita juga bisa menjadi kecewa. Saudara, memang ketika keinginan kita tidak terpenuhi, kita bisa kecewa. Tidak sedikit orang yang kemudian mundur ketika apa yang menjadi keinginannya tidak terpenuhi. Saudara-saudara, dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ada kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pengikut-pengikut Tuhan yang luar biasa. Ketika mereka tidak mau taat kepada perintah untuk menyembah kepada raja, mereka ditangkap dan kemudian dihukum dan dibakar dalam perapian yang menyala-nyala. Ketika mereka akan dihukum, mereka berkata demikian, "Kami yakin bahwa Allah kami sanggup untuk melepaskan kami. Tetapi jikalaupun tidak, kami tidak akan jatuh ke dalam dosa dan menuruti apa yang Engkau kehendaki." Keinginan yang tidak terpenuhi bisa membuat orang menjadi kecewa dan kemudian mundur. Tapi tidak pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia yakin Tuhan sanggup untuk memenuhi keinginan mereka, bahwa mereka akan dilepaskan dari hukuman itu. Tapi kalaupun Tuhan tidak mengabulkan keinginan mereka, artinya mereka akan tetap dihukum, mereka akan dibakar, mereka tetap akan percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Sekalipun keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi, jangan kita goyah, lalu kemudian kita mundur, apalagi kita meninggalkan Tuhan. Iman yang kuat itu bukan karena keinginan-keinginan kita yang terpenuhi, tetapi iman yang kuat itu adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan goyah. Entah keinginan kita terpenuhi atau tidak, saya akan tetap beriman kepada Tuhan. Amin.